Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Dan tema kita di pagi hari ini yang akan kita angkat adalah KUHP baru abaikan masyarakat adat. Dan seperti biasa siaran pagi hari ini bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR dari Aceh sampai dengan Papua. Dan bila Anda berada di luar wilayah Jakarta, Anda bisa simak melalui streaming di kbr.id dan juga Anda bisa langsung tonton melalui channel YouTube Berita KBR. Dan untuk Anda yang berada di Jakarta, bisa langsung dengarkan di 104,2 MS3 FM. Kita juga mengundang Anda untuk berpartisipasi memberikan komentar, pendapat juga di nomor telepon bebas pulsa 0800 2457 893, pesan singkat WhatsApp di 0812 118 8181 dan bisa langsung tuliskan komentar Anda di kolom YouTube Berita KBR. Saudara, Indonesia merupakan rumah bagi sekitar 2.000 komunitas adat dengan jumlah populasi mencapai 70 juta jiwa. Mereka tersebar di seluruh penjuru Indonesia di mana sebaran komunitas adat terbanyak berada di Kalimantan. Dan kehadiran aturan hukum yang bisa melindungi hak dan ruang hidup mereka tentu sangat dinantikan. Namun disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP malah membuat mereka menjadi khawatir. Balaid itu dianggap bakal meminggirkan keberadaan mereka karena rawan disalahgunakan oleh kelompok elit untuk melanggengkan kekuasaan di daerah. Dan bagaimana kehadiran KUHP baru ini berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat adat? Pagi ini di Ruang Publik KBR kita akan bahas bersama dengan Bapak Erasmus Cahyadi Tere, Deputi 2 Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman yang sedang mau bergabung, dan juga Bapak Ira Indrawardana, AIS Pangampih Masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan Cigugur. Yang sudah bergabung dengan kita di sini ada Bapak Ira, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Ira. Dengan Pak Erasmus juga. Selamat pagi, Mbak Naomi. Selamat pagi Pak Ira dan juga Pak Erasmus. Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik, kita mulai saja dari Pak Erasmus terlebih dahulu ya. Pak Erasmus, salah satu pasal yang banyak dapat sorotan dalam KUHP baru, termasuk dari masyarakat adat ini adalah soal living law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat gitu ya. Nah, seperti apa Anda melihat keberadaan pasal ini dalam KUHP baru, Pak? Dan seperti apa juga Anda melihat pasal soal living law ini nantinya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya di masyarakat adat sendiri? Silakan Pak Ya, Erasmus. baik. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, pagi. Ya, saya melihat pasal tentang living law itu kan menyangkut eh, pengecualian, gitu ya, pengecualian terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi kalau belum ada diatur di dalam KUHP satu kejahatan atau pelanggaran, tetapi kalau itu diatur di dalam hukum yang hidup di dalam masyarakat, maka itu bisa menggunakan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau living law itu. Jadi menurut saya seolah-olah gitu pasal 2 KUHP itu kan sebetulnya seolah-olah dimaknai mau menghormati pasal living law gitu. Tapi sesungguhnya tidak gitu. Sebelum ke sana saya begini dulu. Ya. Pasal tentang living law itu juga tidak jelas, Oke. gitu ya. Apa yang dimaksud dengan living law itu tidak begitu jelas di dalam KUHP. Karena kalau kita bicara tentang living law, maka dia bisa banyak dan luas sekali, termasuk salah satunya hukum adat, gitu ya. Tapi begitu kita membaca secara keseluruhan konstruksi KUHP, sebetulnya kita bisa meraba-raba maksud dari para perancang KUHP itu bahwa memang yang mereka maksud dengan living law itu hukum adat gitu. Dan hukum adat ini mau dikecualikan, mau apa namanya, mau dipakai untuk menyimpangi asas legalitas, gitu ya, pasal 1. Jadi seolah-olah penggunaan living law itu untuk menyimpangi pasal 1, seolah-olah itu kita bisa lihat ini menghormati hukum adat dalam tanda petik yang dimaksud sebagai living law itu. Tapi sesungguhnya itu justru kooptasi. Kooptasi kekuasaan terhadap hukum adat. Karena gini, ada beberapa bahaya dari pengaturan tentang living law di dalam KUHP.
Pertama tadi ketidakjelasan maksud itu, kemudian kedua, living law ini nanti ini akan dikompilasi lewat peraturan daerah, gitu ya. Jadi ada bahaya dari kompilasi seperti itu. Pertama, dia akan segera saat itu juga menjadi hukum yang mati, hukum adat itu, karena dia menjadi hidup di dalam teks kebijakan. Kemudian kedua, dia mengkooptasi kewenangan aparatur adat untuk melaksanakan hukum adat, gitu ya. Itu kedua. Ketiga, coba bayangkan ada ribuan peraturan daerah yang akan hadir untuk mengkompilasi hukum adat ini. Saya bayangkan, misalnya satu kabupaten ada 7, 10, bahkan puluhan hukum adat, artinya puluhan perda yang dibutuhkan untuk mengkompilasi hukum adat itu. Nah, dan bahaya paling ini dari kompilasi itu adalah dia menjadi hukum yang mati. Hukum adat menjadi hukum yang mati, dia tidak lagi responsif, karena yang dilihat itu adalah teks dari kompilasi hukum adat itu, yang dilihat oleh aparat penegak hukum, ya, hakim, dan segala macam itu. Itu ketiga. Kemudian keempat, saya melihat ada kekeliruan logika hukum antara pasal 1 dan pasal 2. Begini, pasal 1 itu kan mengatakan dengan sederhana, perbuatan itu hanya bisa dihukum kalau sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya kalau itu didefinisikan sebagai kejahatan atau pelanggaran di dalam KUHP, maka bisa dihukum atau peraturan perundang-undangan, ya. Itu asas legalitas, gitu. Nah, hukum adat dalam tanda petik yang dimaksud sebagai living law itu dipakai untuk menyimpangi pasal 1 menjadi rancu karena nanti perda itu kan masuk dalam kategori pasal 1 asas legalitas. Karena dia bagian dari peraturan perundang-undangan perda itu. Ya kan? Nah, kalau demikian untuk apa ada pasal 2? Ya, logika hukumnya kira-kira begitu. Baik. Untuk apa disimpangi kalau toh nanti hukum adat itu masuk menjadi ke dalam asas legalitas. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima sebetulnya ini menjadi bingung sebetulnya dalam menerapkan. Ini kan masih ada 2 tahun lebih, 3 tahun ya implementasi dari KUHP. Sekarang itu orang sudah mulai bingung tentang siapa yang melaksanakan hukum adat nanti pasca pemberlakuan KUHP. Apakah fungsionaris adat yang selama ini dikenal oleh masyarakat, yang tumbuh bersama masyarakat, atau diambil alih oleh institusi penegakan hukum seperti Satpol PP. Kalau konteks Perda kan Satpol PP punya kewenangan untuk itu. Satpol PP, hakim, jaksa, gitu ya. Apakah mereka itu yang nanti melaksanakan itu? Kalau itu yang terjadi, maka sebetulnya alih-alih mau mengakui hukum adat sebagai bagian dari living law itu, KUHP justru mengkooptasi hukum yang hidup dalam masyarakat Ya. untuk dipakai oleh kekuasaan. Itu kelima. Keenam, terkait dengan pasal living law ini adalah living law itu hanya dipakai untuk menumpuk kekuasaan, menumpuk kewenangan untuk memidana, gitu ya, untuk mempidana orang. Coba kita lihat seluruh konstruksi KUHP terkait dengan living law itu terkait dengan penghukuman. Jadi denda adat, sanksi adat itu bahasa-bahasa yang dikenal di dalam KUHP. Ya. Living law itu tidak dipakai justru untuk meringankan orang. Gitu. Kalau ada masyarakat adat misalnya yang karena sesuatu dan lain hal dia dianggap melanggar undang-undang kehutanan misalnya, hukum adat tidak dipakai untuk meringankan dia.
Baik, Pak Gitu. Erasmus. Dan hanya dipakai untuk memberatkan gitu. Ya, Itu sementara, Mbak. baik Pak Erasmus, dari keenam poin tadi ya yang sudah disampaikan oleh Pak Erasmus, salah satunya yang jadi kekhawatiran dampak dari pasal Living Law ini soal mengkooptasi aparatur adat melaksanakan hukum adat dan siapa yang akan melakukan hukum adat gitu ya. Nah, apa ini juga jadi kekhawatiran Pak Ira gitu dan juga pengurus adat? Gimana nih Pak Ira? Baik, terima kasih. Eh, dalam perspektif saya tadi ada kesamaan dengan Bang Erasmus ya. Kebetulan saya juga mempelajari kajian-kajian tentang hukum dalam perspektif antropologi. Dalam artian berbicara hukum dalam perspektif antropologi, itu kan kita harus melihat hukum itu menjadi bagian yang integral dari kebudayaan secara utuh atau keseluruhan. Karena hukum itu kan dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek politik, ekonomi, ideologi, religion, dan aspek-aspek kebudayaan yang melingkupinya. Kita tahu kalau berbicara kebudayaan dalam konteks masyarakat adat, itu yang dipahami oleh masyarakat adat, adat itu adalah hukum yang berlaku sebagai satu sisi sebagai social order ya, sebagai aturan-aturan yang mengatur tata tertib perilaku orang, tetapi juga sebagai way of life gitu. Jadi sebuah pijakan orang untuk bersikap bagaimana dia mestinya sebagai manusia hidup di muka bumi ini gitu. Sehingga kalau berbicara tentang living law Ya. itu sebagai suatu bentuk atau berbentuk adat istiadat, kebiasaan cara hidup dan sebagainya. Hal ini saya kira tidak bisa serta-merta negara mengambil sebuah tindakan-tindakan yang semena-mena atas nama negara gitu ya. Artinya bukan berarti bahwa masyarakat adat tidak tunduk pada peraturan negara, tetapi kita juga perlu sedikit kritis gitu ya. Bahwasannya kalau kita mengacu pada undang-undang pidana yang saya baca selintas lah, di antaranya juga tertulis bahwa kalau berbicara materi hukum pidana nasional harus memperhatikan kan keseimbangan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah ini kalau berbicara mempertimbangkan, artinya apakah memang secara kritis masyarakat adat juga atau siapapun yang punya kepedulian terhadap eksistensi masyarakat adat sebagai pengokoh kebudayaan bangsa ini perlu melihat secara kritis apakah hukum-hukum pidana ini akhirnya akan justru mengganggu ruang-ruang hidupnya masyarakat adat ataukah malah menguatkan kebebasan mereka bergerak. Nah, di sini saya kira tidak semua social order atau aturan-aturan yang mengatur tata tertib masyarakat adat itu kan harus selalu tertulis gitu ya. Bahkan saya kira pengalaman saya sebagai masyarakat adat juga dan juga mengenal atau beberapa adat itu saya memahaminya tidak selalu kalau setiap permasalahan itu harus selalu hitam putih gitu ya. Artinya kalau masalah ini kemudian dihukum sekian tahun atau segala macam, tapi ada juga upaya-upaya yang lebih kepada pendidikan yang manusiawi gitu ya, berupa sanksi sosial, berupa hal-hal yang perlu diantisipasi sebelumnya dan segala macam. Jadi tidak bisa secara serta-merta berbicara masyarakat hukum adat itu atau living law di masyarakat Indonesia itu diatur secara kaku oleh hukum pidana yang sekarang dibuat diantaranya seperti itu. Sementara itu saya kira. Oke. Jadi kalau kaitannya hukum adat tetap dibiarkan seperti saat ini, seperti apa tuh Pak Ira? Ya, artinya kita perlu memberikan sebuah ruang ya, ruang yang kalau berbicara tentang masyarakat hukum adat, mereka juga punya koridor tersendiri bagaimana mereka membenahi sistem dirinya gitu ya, karena berbicara hukum adat itu kan ada kaitan dengan ruang kosmis masyarakat, ruang hubungan manusia dengan alamnya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan katakanlah dengan budaya-budaya spiritualnya gitu ya. Jadi maksud saya kalau misalnya negara punya kebijakan bukan pada konteks membuat peraturannya, kalau dalam perspektif saya bagaimana negara juga memberikan sebuah ruang, sebuah
lembaga ya, sebuah lembaga penguatan kelembagaan adat gitu ya. Penguatan kelembagaan adat yang dilindungi negara untuk mengatur tentang ruang-ruang hukum adatnya yang di dalamnya juga berkaitan dengan penyelesaian-penyelesaian konflik atau penyelesaian terkait dengan perspektif negara itu hukum pidana dan hukum negara gitu kan. Ketika ada Baik. hubungan dengan permasalahan kenegaraan, barulah negara bisa ikut campur tangan. Saya kira itu. Baik Pak Ira dan juga Pak Erasmus, kita akan kembali lanjutkan perbincangan di pagi hari ini di Ruang Publik KBR dengan topik KUHP baru, abaikan masyarakat adat. Kita juga mengundang untuk Anda pendengar yang ingin memberikan komentar atau juga pertanyaan bisa pergunakan telepon bebas pulsa di 0800 2457 893. WhatsApp juga bisa di 0812 118 8181 atau langsung cantumkan komentar Anda di channel YouTube Berita KBR. Ruang Publik akan segera kembali.